percaya ketika kita hadir di rumah Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan menguatkan kita, ya, hadiratnya ada sukacita, ada kekuatan baru. Amin Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada siang hari ini. Kita sama-sama berdoa Bapak Ibu. Bapa yang baik yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Kau telah kumpulkan kami di tempat ini, untuk kami boleh memuji muliakan nama Tuhan, untuk kami boleh menyembah Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini Tuhan boleh menyukakan Engkau Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami pada siang hari ini, menguatkan, memulihkan, bahkan menyembuhkan setiap kami pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami ucap syukur dan kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita angkat pujian ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita berikan salam sehati pada rekan-rekan kita di sebelah kanan dan kiri. Ya, kita angkat pujian ini, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Haleluya. Dia yang layak menerima segala pujian penyembahan kita. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan, berkuasa selama-lamanya. Selama-lamanya. Lebih sungguh lagi katakan, bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya. Ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah. Sujud menyembah. Lebih sungguh lagi katakan, bagi Dia. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi menyembah. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa. Lebih lagi katakan, bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia, oh haleluya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud bagi Dia di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, yang
segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi yang bertahta, yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkuasa. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Engkau yang terindah, Engkau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Oh thank you Lord. Haleluya. Katakan Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Yes, haleluya. Kau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Yes. Amin. Besar kasih setiamu pada kami Tuhan. Besar kasih setiamu. Yes. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut, benar Tuhan, tak bertelut menyembah Yesus Tuhan. Sembah Kau, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Yes. Haleluya. Katakan Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau.
Yes. Haleluya, Kau yang termanis Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau dari segalanya. Besar kasih setiamu, tempat ku sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Raja, ku sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Yesus Kau Tuhan. Yes. Benar Tuhan, Engkaulah Yesus, sembah Kau Raja kami. Oh, sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Raja, sembah Kau, oh, sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, benar Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau mencintai Engkau seumur hidup kami Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian penyembahan kami. Kau yang termulia. Oh haleluya Yesus, haleluya. Ku sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh. Menyembah Yesus, ku sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku, tiada lidah akan mengaku Engkaulah Yesus. Semua lidah akan mengaku, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Semua lidah akan mengaku, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Dia, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Bab hanya Kau yang layak, Bab hanya Kau yang layak, dipuji disembah selamanya. Haleluya. Kau yang termulia di bumi dan di surga, Yesus Kau
Tuhan. Yesus, Kau Raja, Kau Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat karya keselamatan dalam hidup kami Tuhan. Oh, kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya ralaba syada raba yase. Kira papa pasyada ralaba raba raba. Kira la 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 la. Kira la 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 la. Kira bara la bara la bara la bara la bara la bara la pasyada la la bara la bara la. Oh raba kana la la bara la bara la bara la bara la. Kira raba kana la bara la bara la bara la bara la. Kami mau mencintai Engkau seumur hidup kami. Kira la bakana la bara la pasyada la bakana la la. Ora bakana la bara la bara la bara. Kira la 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 la. Kira la la bakana la bara la bara la bara la bara. Kira bakana la pasyada la bara la. Oh bakana la pasyada la bara. Hanya Kau yang terindah, Kau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Oh ya syada kata kata raba sata kata raba kata laba. Kina raba kata sada raba kata yara la la la. Oh dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Dalam hadirat-Mu ada pemulihan, ada kesembuhan, ada sukacita. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti-Mu, Allah Immanuel, Allah yang selalu berserta dengan setiap kami. Haleluya Yesus. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Benar Tuhan. Haleluya. Oh berapa kata satu kata baru. Yes. Lebih sungguh lagi. Biarlah ini menjadi komitmen kita Bapak Ibu. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau. Lebih sungguh lagi katakan haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta. Haleluya. 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 Serahkan pada hamba-Nya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdiri semua. Cinta. Oh, kita akan berdoa. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus.
katakan sekali lagi, saya mau cinta Yesus. Mari kita bahasa roh. Oh, mari kita berbahasa roh. Oh, ungkapkan bahwa engkau cinta Yesus. Oh, haleluya. Mari ungkapkan penyembahanmu yang terbaik di akhir tahun ini, bahwa engkau dan saya sangat-sangat mencintai Yesus. Oh, makasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu menggenapi firman-Mu. Kami ingin menggenapi perintah-Mu. Oh, kami akan mengasihi Engkau ya Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan pikiran kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Tambah-tambahkan iman kami Tuhan. Tambah-tambahkan pengabdian kami kepada Engkau. Di bulan Desember, di bulan di mana kami diingatkan, kami banyak mengikuti ibadah perayaan Natal Tuhan. Kami mengingat kasih-Mu yang begitu besar. Kau turun ke dalam dunia ya Tuhan, karena ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Biarlah Engkau tetap ada dalam hidup kami, Immanuel. Engkau menjadi tujuan hidup kami. Oh Tuhan, lawat kami Tuhan, ubah hidup kami. Oh, menjadi seperti Kristus, seperti visi dari GBI ya Tuhan. Bahkan sekarang kami sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan amanat agung. Makasih, berfirmanlah ya Tuhan, urapi hamba-Mu, persiapan hamba terbatas. Engkau Allah yang tidak terbatas ada di tengah kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap dengan firman Allah katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ini by request ya. Saya minta suasana Natal Youth dinyalain. Karena saya ini udah siapkan dress code-nya kemarin nih saudara ya. Jadi saya kok kayak youth ini. Karena saya nggak mau apa salah janji, minimal kostumnya muncul gitu loh saudara. Ya tadi saya bersaksi di pagi. Ternyata mobil canggih juga punya kendala. Sudah siap-siap waktunya mepet, nggak bisa dihidupin. Akinya ternyata mati mendadak. Ya saya untung ada mobil kedua ya, siap-siap tapi perlu waktu kan, ganti kunci ke atas, bla bla bla, siapin mobil. Nggak taunya hujan besar, memang udah 1 jam di Kelapa Gading hujan besar. Ya saya berhikmat juga, saya lihatlah pakai WES. Ternyata kalau saya lanjutkan, kalau nggak ada macet, terlambat 45 menit. Jangan-jangan saya tinggal nanti ngelihat doa berkat aja saudara ya. Tapi pasti perayaan masih ada. Saya bijak lah. Tuhan, saya sudah berusaha. Tapi saya nggak bisa, takutnya tambah macet, ya bisa 1 jam lebih, ya udahlah saya siap-siap untuk ibadah hari ini. Karena saya baru 3 hari liburan bersama dengan keluarga. Itu pertama kali saya liburan tidur sama cucu. Wah ya saya bisa membayangkan Ibu Arta nih gembiranya seperti apa. Cucu saya tanggal 25 nih mau dibaptis. Jadi ada pengarahan baptisan di tempat liburan saudara ya. Waktu pengarahan baptisan saya nggak mau dia di tempat tidur. Wah saya siapin kursi seperti saya mengarahkan jemaat begitu saudara ya. Dia juga, kok Pak pakai kursi begini? Iyalah ini kan pengarahan resmi saya bilang ya. Jangan di tempat tidur lah. Kamu siap? Mamanya berdoa, siap saya pengarahan. Aduh sesuatu yang senang juga sih ya. Saya bersyukur sekali memang keluarga itu menjadi pusat ya. Tapi bukan segala-galanya ya. Karena saya terakhir mendapat, ya katakanlah pewahyuan. Jadi pelayanan, pekerjaan, keluarga. Yuk sama-sama, 2, 3. Pelayanan, pekerjaan, keluarga. Semua nggak boleh ego kita. Yesus berbicara, aku datang untuk melayani.
bukan untuk dilayani. Begitu kita katakan pelayanan yang kita taruh di depan, apa saja pelayanan. Saya dulu nangkep tuh. Walaupun capek, karena saya udah janji masak nasi goreng atau masak 3 in 1 ya. Saya belum kesampaian nih masak kepada teman-teman nih pada staf gembala nih. Saya kepengen masak. Biar tahu bahwa saya ini juga bisa masak gitu loh, sudah nggak pinter ya. Jadi pelayanan itu, di keluarga kita harus melayani. Nggak boleh status kita sebagai apa, pengen dilayani. Jadi bos, nggak. Saya dari dulu tuh nggak ada tuh. Namanya cuci-cuci apa karena nggak bersih, nggak terlalu canggih, banyak buang air, banyak buang sabun. Jadi saya udah dah, Bapak nggak usah lah. Ya bagus juga sih saudara ya. Makanya kalau masak tuh saya nggak senang siapin, berantakan. Jadi saya udah tinggal kayak shiftnya profesional aja, tinggal masak begitu. Saudara. Apapun kalau kita pelayanan itu udah bagus. Saya kalau di gereja ya pasti pelayanan. Tapi saya juga bekerja di gereja ini. Sebagai gembala pembina, mempersiapkan gembala, staf gembala, seperti tujuan yang saya tangkap. Ya, kalau yang teman-teman tangkap lebih hebat, saya nggak bisa. Tapi yang saya tangkap, saya kerjakan tugas saya. Itu pekerjaan. Jadi walaupun saya nanti nggak bisnis, ya tapi investasi masih ada lah. Saya nggak merasa minder, saya ini udah nggak ada kerjaan. Gereja juga pekerjaan. Nah saudara yang melayani juga pekerjaan. Pekerjaan membangun tubuh Kristus. Pekerjaan itu. Begitu juga kita kalau bekerja, ya seperti teman-teman kan ada jabatan di perusahaan. Itu selain pelayanan, pekerjaan udah pasti. Siapa yang mau angkat kita dengan gaji yang cukup kalau kita nggak perform? Nggak ada. Saya pemimpin bisa mengerti. Waktu penilaian pegawai itu, karyawan itu ada nilai-nilai. Tapi kembali didoakan keluarga untuk bekerja pelayanan, kembali ke keluarga. Kalau kita pelayanan pekerjaan sampai lupa keluarga, ada yang salah. Karena keluarga itu nanti kita sudah misah tua renta, udah nggak bisa apa-apa. Kembali ke keluarga, nggak bisa kita mau melayani di gereja, ngomong udah nggak jelas, nggak bisa. Masuk kantor, udah di pensiun udah lama Pak. Masuk kantor boleh aja kalau cuma ngobrol-ngobrol, gaji nggak bisa. Sudah ngerti ya? Ayo ulangi 2, pelayanan, pekerjaan, keluarga. Sekali lagi ya, pelayanan, pekerjaan, keluarga. Makanya saya yakin benar kita masuk surga saudara ya. Saudara nurut-nurut saudara. Oke, ditayangkan ya. Ini firman Allah selama 1 bulan ini membahas tentang bagaimana dalam pertumbuhan karakter ilahi itu ada tantangannya, ada pergumulannya. Nah, selama beberapa minggu ini, sampai minggu terakhir, minggu depan, kita membahas apa sih tantangan pergumulan supaya karakter ilahi yang Tuhan janjikan dalam hidup kita ini bisa jadi gitu loh. Oke, kemarin Pak Yesek kan membawa tentang bagaimana pengendalian emosi ya, gimana mengatasi emosi supaya kita skill untuk emosinya ini mumpuni. Jadi manusia ini nggak mungkin nggak stres, apalagi akhir zaman. Pasti mengalami stres. Bayangkan ya, ini saya bacakan cuplikannya ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Saya bacakan aja beberapa, nggak diuraikan. Tuhan berbicara melalui Rasul Paulus kepada Timotius, hati-hati. Bahwa akhir zaman sekarang ini sedang terjadi, kita akan masuk dalam masa yang sukar. Mau tidak mau akan masuk dalam masa yang sukar. Oh saya nggak mau, ya jangan tinggal di bumi. Kalau tinggal di bumi akan masuk seperti apa yang saya katakan. Ini ditulis Alkitab dan Sarat. Siapa terpikir 2 tahun ini kita mengalami pandemi COVID-19? Nggak ada yang terpikir kan? Tapi ada banyak kalau kita belajar sesuatu yang baik untuk hidup kita. Mempersiapkan kita supaya hidup sempurna sampai nanti kita waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali kita dijemput di angkasa. Wah luar biasa ya. Oke. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini di 2 Timotius 3 ayat 1-5 ya. Dia akan menjadi hamba uang. Siapa sekarang yang butuh uang? Saking kebablasan uang segala-galanya. Dia tadi saya sampaikan, lupa keluarga, lupa pelayanan. Tinggalkan satu demi satu yang rohani. Masuk kepada yang fokus kepada duniawi. Itu juga keliru. Karena responnya nggak benar. Dan juga dikatakan akan menjadi pemfitnah lah, pemberontak terhadap orang tua. Nggak ada ucapan terima kasihnya, nggak ada peduli tentang nilai-nilai agama. Bahkan dikatakan tidak mau berdamai. Coba saudara lihat ya. Sekarang orang saya somasi,
saya tuntut sekian miliar, sekian apa begitu ya, pokoknya nggak senang aja. Nggak mau berdamai, cenderung menjelekkan orang, dan juga nggak ada nilai-nilai perbuatan baiknya. Suka-suka, bahkan suka berkhianat, berlagak so tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti firman Allah. Ini problem jemaat juga. Kita dengar firman Allah setiap minggu, tapi karena masa begitu sukar, tekanan begitu berat, stres, akhirnya kalau perlu pelanggaran firman Allah. Yang penting saya nanti minta ampun, diantengin. Padahal kalau dosa sudah mengikat, belum tentu bisa minta ampun yang seperti Tuhan mau. Secara lahiriah mereka ibadah, tetapi kuasa ibadah enggak ada. Kita bersyukur di gereja ini kuasa ibadah dahsyat. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena para pemimpin, staf gembala punya nilai yang tidak boleh dilanggar. Kita tidak mau kompromi dengan orang-orang yang ingin menunjukkan skillnya, yang ingin menunjukkan kehebatannya untuk men-trigger ibadah. No. Saya kayak bukan diadili lah, disuruh pilih. Om pilih A apa pilih B? Saya pilih A, karena saya ada di A. Saya tidak pilih B. Dan kalau engkau mau ikutin aturan, silakan. Tapi tidak boleh pelayanan sebelum engkau ibadah sesuai aturan berapa bulan dulu, baru boleh pelayanan. Oh kalau begitu, mungkin kita pikirin dulu, silakan. Tapi saya kasih tahu ya, dimanapun kamu pelayanan, jangan kamu seperti ini. Saya tidak mau kamu memalu-malukan nama Tuhan. Gak ada artinya, buat apa? Kamu harus ikut aturan, harus rendah hati, jangan sombong. Kita dulu apa? Saya perhatikan kamu semua, saya mungkin agak memanjakan. Karena saya merasa kalian ini berkorban begitu banyak. Tapi bukan buat sombong-sombong, kalian belum lakukan apa-apa di gereja. Kalian lakukan itu di keluarga, di pekerjaan, di bisnis, di sekolah, di usaha. Itu baru kalian lakukan, di gereja belum, baru diurapi. Jadi sorry ya, Om tetap pilih A, karena Om bagian dari A. Jadi nggak ada pergantian, semua jalan. Dan hari ini saya melihat putusan saya betul. Bapak Ibu Saudara, jangan kita hilangkan nilai-nilai ibadah, jangan. Saya sering kali ibadah 2 minggu terakhir ini ya, saya menyanyi itu menangis, karena mendengar suasana musik, suasana suara nyanyi, kedengaran di telinga saya, itu memberkati saya hancur hati. Saya perluas, perbesar kapasitas emosi saya keluar air mata. Saya terharu. Ini sehat. Saya tidak tahan-tahan. Itu kuasa ibadah. Kalau saudara dalam hadirat Allah aja nggak bisa nangis, saudara ditegur sama bos, malah tanduk yang keluar. Nggak ada kerendahan hati. Karena di gereja juga nggak lulus ujiannya. Di marketplace malu-maluin. Saya baru dengar Dr. Bambang ya. Saya kan lagi di terapi. Ini terapi keempat. Jumat besok terapi kelima. Saya lebih sehat sekarang ini. Suara saya kan kelihatan lebih stereo kan ya. Ini karena lendirnya tuh hilang. Saya sudah nggak minum obat yang setiap tahun, setiap bulan tuh 1 juta lebih saya harus keluarkan obat yang buat supaya saya gejalanya hilang. Tapi itu nggak menyembuhkan sebabnya. Dokter Bambang bisa dikasih tahu Tuhan sebabnya. Saya udah nggak minum obat itu lagi. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena rencana Tuhan besar buat saya. Tugasnya belum selesai gitu loh. Sekalian saya bersaksi ya. Saya karena tadi Pak Hendik Timotius ini yang salah satu membimbing saya. Dia lebih muda dari saya, tapi dia ini kepala, tadi saya nggak sebutin di depan dia, takut dia merasa apa ya. Dia kepala tim pengajaran nomor 1, ketuanya di Gereja Gatot Subroto. Di bawah dia itu ada 1.000 lebih gereja. Beliau itu ketuanya. Maka saya sangat menghargai hamba Tuhan. Saya sering kalau ngobrol sama dia bisa 1 jam lebih loh. Saudara belum tentu tahan loh kalau saya ajak ngobrol 1 jam lebih. Om ngomong apa ini, saya udah mau tidur, Om masih ngomong. Dia bisa 1 jam lebih loh. Dengerin curhatan hati saya karena saya kepengen. Jadi ujung-ujungnya saya harus baca Alkitab kira-kira. Cuma dia pelan-pelan mimpinnya. Saya disuruh beli Alkitab hidup ya berkelimpahan ya. Penuntun hidup berkelimpahan, tapi yang versi Pentakosta. Saya tidak malu-malu, tidak untuk membesar-besarkan. Saya baca Alkitab dari pagi sampai malam, kalau dijumlahin bisa kurang lebih 5 jam. Bukan 5 menit loh saudara. 5 jam.
Saya tidur paling 6 jam. Nggak ada masalah, saya biasa 4:30 bangun, sehat saya. Kenapa? Ternyata manusia batinianya harus berubah. Saya bisa merasakan ya, bagaimana hati saya kehilangan tante. Tapi saya mengambil respon yang betul. Waktunya saya untuk merawat tante, saya gunakan sekarang sama Tuhan. Saya ke Tuhan, tante juga sama Tuhan. Artinya secara pemahaman, kita sama-sama rohani. Ada di hadirat Allah. Bukan saya ngobrol sama tante ya, enggak ya. Saya ngerti firman Allah. Tante sudah di Firdaus, saya masih belum menyelesaikan tugas sampai selesai. Harus finishing well kan. Jadi kita responnya betul. Apa saya kurang sibuk? Pekerjaan saya ini sebentar dapat 10 proyek, nilainya besar sekali. Saya tidak boleh tidak fokus ini. Saya harus urusin benar-benar, saya teleponin satu-satu. Jam 8 lewat 1 menit saya sudah mulai telepon sana sini. Tapi yang telepon saya biasa berurutan. Dia belum ambil, saya baca Alkitab. Jangan nungguin bengong saudara, baca Alkitab. 20 menit baru, halo Pak, telepon saya. Nah, sudah 20 menit baca Alkitab. Jadi pembacaan Alkitab yang 1 tahun 3 pasal itu saya bisa baca 5 jam. Karena baca ini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah. Saya bilang gini, gak usah tiru ya. Ini kan pengalaman kasih mula-mula. Saya juga gak bisa dilarang. Anak saya sering kali lihat, Papa belum tidur. Enggak, Papa lagi asik nih, ini firman Tuhan nih, Papa lagi baca perdalam. Saya sering kali, dia juga pintu saya gak kunci. Apalagi saya ikut menara doa. Jam 10 malam, setiap minggu itu saya menara doa loh, sampai jam 11 malam. Pernah saya saksikan jam 11 malam itu saya direksi ada telepon saya minta konseling sampai jam 12. Enggak ada masalah buat saya. Hari Seninnya tetap bekerja, ya kan bekerja dari rumah. Oke ya, jadi stres juga bisa mengganggu pembentukan karakter ilahi kita. Makanya kita harus bagaimana mengatasi. Nah, salah satunya ini jawabannya adalah dengan iman. Oke. Apa kata firman Allah tentang iman ya, Ibu Arta mulai bacakan. Silakan Bu Arta. Ya, Ibrani 11 Ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Oh saudara, ternyata iman ini penting. Karena apa? Iman inilah yang menjadi dasar dari janji Allah yang datang kepada kita. Yang menjadi dasar firman Allah yang kita baca itu iman. Jadi kita baca firman Allah nih, Sab Gembala sekarang ya, membaca Alkitab berbarengan. Nanti tahun depan ini ada 12 ring 1. Saya akan belikan buku, baca. Nanti tahun depan lagi mungkin nambah lagi ring 2 dan seterusnya, bertahap ya. Nggak mungkin kita bisa mendapat penjelasan firman Allah yang luar biasa, yang beragam, banyak penulisnya, puluhan penulis dengan waktu yang berbeda. Kalau kita nggak percaya, harus ada iman. Makanya doa kalau kita tidak punya iman itu bukan doa minta yang lain. Minta iman kita ditambah. Minta iman kita dikuatkan. Saya banyak pergumulan ya, perlu proyek, perlu dana segala macam. Tapi kalau saya tahu iman saya lemah, saya nggak minta itu. Tuhan, mampukan saya percaya bahwa perusahaan ini akan kelimpahan. Tolong Tuhan. Saya nggak minta tolong proyek, tolong ini, nggak perlu. Iman kita nggak ada apa, dasarnya nggak ada. Dapat juga kita bilang kebetulan, karena imannya nggak ada. Jadi iman ini penting, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi iman itu seperti kwitansi yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan, kita tinggal nebus ke tokonya, nebus kapan itu bisa diambilnya. Imannya udah kita pegang. Saudara berkata, aku percaya nanti suatu saat, aku yang tadi saya ngomong dalam doa ya, bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Boleh-boleh aja. Tapi kalau itu hafalan, karena semua orang ngomong yang sama, saudara nggak percaya, lupakan, tidak mungkin. Karena tindakan kita nggak mengarah ke sana. Dari usia, dari keadaan kita tahu kan kira-kira tanda-tandanya nih kita akan ketemu dengan Bapa di sorga. Tapi apa yang kita kerjakan? Nanti bisa berubah sekuat kita lah. Nanti bisa juga langsung hidup kudus. Nggak mungkin. Jadi saudara perlu itu iman. Lanjut, ayat yang selanjutnya tentang iman. Ayat 6, Ya. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi Tuhan nggak berkenan kalau kita tanpa iman. Doa kita boleh mantap.
diatur begitu rupa, intonasinya, bahasanya, puisi. Tapi nggak ada iman, nggak diperkenan oleh Allah. Karena itu kita ngomong asal seperti kayak orang mantra, jampi-jampi, seperti orang ngapal. Nggak keluar dari hati yang percaya bahwa ini sesuai dengan kehendak Allah. Makanya doa saya selalu arahkan, kita harus berdoa yang Tuhan mau kerjakan untuk gereja kita, kota kita, Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Dan bila kita yakin bahwa ini kehendak Allah, kalau ingat menas kerja itu jangan didoain. Buat apa? Nggak bakal didengar kok, nggak bakal terjadi gitu loh. Jangan ngarang-ngarang saudara. Jadi pastikan yang kita doakan ini Allah berkenan. Ya, karena kita percaya akan terjadi. Terus? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, Kalau bilang kita mau memandang kepada Allah, kita ada di dalam rencana Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. saudara, kita semua harus percaya Allah ada. Jangan cuma nyenang-nyenangin lewat doa, sebetulnya kita nggak yakin. Allah turut bekerja sama di tengah-tengah hidup kita buat kita yang mengasihi Dia. Maka saya merasa doa-doa kita mungkin juga mesti benar-benar yang kita hidupi. Terbalik saya, kalau sudah berdoa, kalau saya yakin saya menghidupi. Kalau kita menghidupi sesuatu, jadikan pokok doa. Nah, doa-doa kita hidupi. Jadi ada korelasinya bahwa kita ada Allah di tengah hidup kita. Terus? Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengar saudara, Tuhan akan kasih reward, kasih upah dengan apa yang kita kerjakan. Saya terlalu yakin pelayanan kita tidak sia-sia. Saya selalu ngomong semua yang terlibat dalam ibadah Natal kita, termasuk jemaat yang datang. Saudara, kalau tangkap momentumnya, tahun 2022, double porsi, double anointing, double urapan. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Wow. Oke, ayat selanjutnya. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara bisa bayangkan, Abraham ini punya keturunan sampai nunggu umur 100 tahun turunan janji Allah ya. Kalau Ismail udah duluan. Tapi Ishak didapat pada waktu dia umur 100 tahun. Dan Tuhan berbicara melalui Ishak inilah engkau akan punya keturunan seperti jumlah pasir di pinggir laut, di pantai. Seperti bintang di langit, keturunan yang melalui Ishak ini. Nah sekarang Ishak itu suruh dikorbankan, artinya disembelih loh seperti domba. Coba kalau saudara sebagai Abraham bagaimana? Saya lah, aduh gak nyambung deh pikiran ini. Susah rasanya saya membayangkannya. Tapi dia harus mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Oke terus? Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ya terus? Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Tetapi responnya Abraham itu keren banget. Dia percaya bahwa Ishak ini yang akan menghasilkan keturunan yang seperti janji Allah. Karena Tuhan yang suruh korbankan, bergumul dia pasti. Jangan suara hantu nih, pastikan suara Tuhan. Begitu, memang benar suara Tuhan. Dia bawa sampai Ishak, saudara miris enggak? Bapak, ini pisau udah dibawa, api kayu sudah dibawa, dombanya mana? Saudara ngomong apa? Kamu ya, nanti dia keburu lari, mungkin dia takut saudara. Tuhan akan menyediakan. Keren ya saudara ya. Tapi begitu mau diikat saya rasa didoain, dibujuk dulu. Udahlah, kamu ini dalam janji Allah. Kamu akan menghasilkan keturunan. Kamu ikutin aja dah. Kan nanti Tuhan menyediakan domba. Ikat benar-benar saudara. Bukan diikat kelingkingnya aja saudara bisa lari dia gitu. Benar-benar diikat. Waktu mau begini, itu ujiannya lulus saudara. Beri tepuk tangan saudara ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Arta. Duduk dulu dah. Jadi saya melihat, karena Abraham percaya bahwa Ishak ini yang akan dipakai melahirkan keturunan. Makanya dia tidak akan mati selamanya. Pasti dia akan mengalami kebangkitan. Itu cara Tuhan bagaimana. Ternyata dia udah yakin Ishak ini nanti kalau mati pun akan bangkit. Itu respon saudara. Keren banget. Nah kita bagaimana selama ini? Iman kita belajar enggak dari Bapak Abraham? Ya kita harus belajar lah. Walaupun enggak ada dasarnya. Siapa bisa berpikir ya, Pak Wi ngomong juga, aduh om ini gini. Saya bilang imani aja, janji Allah. Ternyata ada jalan keluar, nggak tahu sekarang pergumulan lagi atau siapa-siapa di antara kita. Saya juga bergumul.
proyeknya menurun, tapi hidup kan? Nggak ada yang pengurangan gaji. Hidup semua. Kenapa? Tuhan yang menyediakan. Mesti begitu, saya percaya. Walaupun proyeknya kecil, untungnya yang besar. Sehingga kita bisa disediakan kebutuhan untuk karyawan. Wow. Oke, apa kata firman tentang stres nih? Kita baca beberapa ayat saja. Silakan Bu Harta. Dalam Mazmur 94 ayat 19. Ya. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ya, di dalam Mazmur dikatakan ternyata, ya silakan duduk dulu Bu Harta, saya jelasin dulu. Ternyata orang stres itu salah satunya juga banyak tekanan, pikiran, banyak beban dan lain sebagainya. Itu banyak ada di pikiran dalam batin. Tetapi dari pengalaman pemazmur ini berkata, penghiburan dari Tuhan yang menyenangkanku katanya. Yang menyenangkan jiwaku. Saudara, kalau kita ini mengalami tekanan, larinya bukan kepada penghiburan Tuhan, ya silakan saja. Tapi saya begitu mengerti ayat ini, saya selalu memang serahkan khawatirmu. Kekhawatiran kita juga liar. Kekhawatiran kita 10, kita simpan, besok udah 20. Minggu depan udah 60. Waduh, kok perlipat gandaan terjadi, saudara. Mumpung baru 10, kita serahkan kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Lewat apa lagi? Nggak cukup hanya doa. Isi doa itu ada permohonan. Mau diapain ini kesulitan? Mau minta tolong? Mau minta bantu siapa? Apa isi? Yang jelas lah, jangan kayak anak-anak ngomong minta apa. Bisa aja 10 macam. Tuhan, saya mau minta begini. Tapi sesuai dengan kehendak Tuhan ya, jangan yang macam-macam. Dan jangan lupa mengucap syukur. Udah. Saya melihat ya kenapa orang dijanjikan Tuhan diberkati pada waktu tidur. Ternyata kita sudah bahas ya bulan lalu. Karena orang tersebut setelah menyelesaikan pekerjaannya, menyerahkan hasil satu hari itu kepada Tuhan. Dan bersyukur, Tuhan bagian aku sudah aku kerjakan nih loh. Semua minta maaf kalau belum, nanti besok aku kerjakan Tuhan. Enggak cukup waktunya, sebentar mau komsel nih. Tolong Tuhan berkati apa yang aku kerjakan. Bagian Tuhan adalah menolong, melipat gandakan. Yang begini aja formula yang bagus kita nggak jalanin. Pagi mana nggak mau stresnya nambah, saudara. Saya bersyukur, saya ngerti hal-hal seperti ini. Oke, ayat yang selanjutnya, makanya Daud berbicara apa? Dikatakan ya untuk menghilangi stres dia. Ya. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiran. Aku ini stres, tegang. Tolong Tuhan, lihat ini. Jangan-jangan aku salah ini. Berlebihan ini. Bosnya tidur, kita yang kerja masih mikir, nggak tidur. Siapa yang salah, saudara? Ya salah yang masih mikir lah, waktunya tidur mikir. Jangan-jangan waktunya mikir tidur, saudara. Terbalik karena kurang tidur, saudara. Jangan juga lah. Saya berapa kali nasihatin orang finance saya. Dia orang HKBP. Tapi suasananya mesti Pentakosta. Cuman belum penuh Roh Kudus saja, saudara. Saya ngomong sama dia, saya dan kamu hari ini benar-benar bekerja berat sekali. Bos kita belum tahu nih yang kita kerjakan. Tapi hari ini kamu pulang ketemu suamimu, waktu itu suaminya masih hidup. Kamu pulang suamimu sama anak-anakmu. Saya juga pulang ke rumah. Sebelum kita sampai tangga terakhir, serahkan semua pekerjaan ini, biar tinggal di gedung ini, kamu pulang. Aduh, Pastor, malah tambah nangis saya ceritain begitu. Pastor bisa aja, nggak mungkin bisa. Memang saya tahu nggak mungkin bisa, saudara. Kan kita kasih resep sedikit-sedikit lah, saudara, supaya dia happy. Dan sekarang dia mantap, saudara. Begitu kita kerjaannya besar ya, sekarang mengecil lagi. Tapi sebentar nih, tahun depan besar lagi. Dia menjadi finance manager yang tangguh. Nggak takut menghadapi beban segede gunung sekalipun. Dan saya sudah melihat. Memang harus kita tahu, uji aku Tuhan, kenali pikiranku terus. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan Aku ini yang stres, kekal. jangan-jangan salah jalan Tuhan. Tunjukinlah yang mana itu aku tinggalin dah. Ternyata aku ini pulang nih jadi tekanan begitu banyak. Tuntun aku ke jalan yang benar. Yang memberikan kekekalan. Oke, terima kasih Bu Arta. Libatkan Tuhan. Oke, nah ini ayat yang bakal jadi kita baca ya, Bu Arta bacalah. Ini poin-poin di sini, saya cepat saja. 3 poin yang dari pembacaan ayat ini. Oke. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, Petrus mengingatkan kepada jemaat Israel dan juga dari bangsa-bangsa. Ingat,
bahwa Tuhan akan segera datang, dunia ini akan berakhir. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kita harus hidupi nilai buah roh, salah satu karakternya penguasaan diri. Itu kan buah roh, penguasaan diri ya, nilai yang terakhir. Ya, dari kasih, damai sejahtera, sukacita dan seterusnya. Terakhir penguasaan diri. Supaya apa? Supaya kita tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Tujuannya supaya kita membangun hubungan dengan Tuhan itu nggak terganggu. Kalau saudara, Tuhan pokoknya udah Tuhan tahu segala persoalan saya, pokoknya pakai ngancem lagi. Saya klaim ya Tuhan, bayar polis asuransinya enggak, mau ngeklaim lagi katanya. Pokoknya kalau nggak dijawab, jangan lihat saya ada di gereja, mau tinggal di mana, mau ibadah di mana, saudara. Kadang-kadang kita kalau udah emosi ngamuk, doa juga nggak jelas dan malah nggak benar, saudara. Terus? Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ada satu poin, kasihilah. Kasihilah. Kasih ini bisa membuat kita stresnya menurun. Ya, nanti kita lihat uraiannya walaupun singkat ya. Banyak kita memikirkan diri sendiri, keluarga sendiri, pekerjaan sendiri, bisnis sendiri, makanya stres sendiri. Kenapa kita nggak distribusi? Nah, ternyata mendistribusinya dengan kita mengasihi keluarga, mengasihi saudara seiman, mengasihi orang lain. Saya berterima kasih nih Pak Coki ya, dari PI misi kita ya, dan juga diakonia berbuat sesuatu untuk Natal ini. Itu tindakan kasih. Ya, melihat muka-muka yang bergembira menerima, mungkin stres kita berkurang juga. Oh, ternyata ada orang yang merespon berterima kasihnya sampai berlebihan gitu. Waduh, kita nggak mikir, kita kurang berterima kasih sama Tuhan kadang-kadang. Oke ya, kasihlah ya, karena kasih akan menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kalau kita biasa memberi tumpangan, jangan dikurangin. Saya yang biasa saya kerjain, saya nggak kurangin. Karena saya masih dapat juga nggak dikurangin. Syukur-syukur ada tambahan juga, saudara. Kenapa kita dapatnya juga bertambah-tambah, tumpangannya berkurang? Kenapa? Oh, karena dia gini, nggak berterima kasih, karena dia sekarang jengkel sama saya, ngomongnya jadi pedas. Wah, itu jadi perbuatan kita memberi tumpangan ini karena ada motivasinya. Pak Yesus sudah katakan, motivasi itu penting. Kita ini kan wakil Tuhan, bendaharanya Tuhan, stewardnya Tuhan, pengelola pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan suruh, udah walaupun dia abdikasi, kita diapain, dimarah-marahin, tetap kasih terus menurut saya. Kecuali Tuhan yang suruh stop, dia yang punya otoritas, kita stop. Supaya dia diajar disiplin. Selama tidak ada suara itu, kasih terus. Saya lakukan, gak ada yang saya kurangin. Saya dapatnya masih sama, kadang-kadang bertambah, nggak bener lah kalau saya kurangin. Oke, terus? Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, terima kasih. Jadi biarlah kita juga layani. Ya, tadi kan saya sudah ngomong. Pelayanan, pekerjaan, keluarga ya. Jangan nggak jalanin ini. Ya, saudara, kalau saudara melakukan tugas, ibu-ibu lah, masak karena sudah melayani suami, melayani anak. Pasti lebih enak daripada, capek nih, belum doa, belum ke jaringan wanita, belum begini-begini, masak lagi nih, setiap hari masak. Pasti ada beda, minimal angus sedikit atau keasinan sedikit, saudara ya. Dan minimal saling nyemplungin. Saya ini walaupun bukan profesional, makanan itu masuk yang matang duluan itu cemplunginnya belakangan. Betul Bu Arta? Betul ya? Apa saya salah nih? Jadi kalau toge itu terakhir aja, cukup 1 menit langsung angkat. Jangan toge semua digorengin yang lain-lain, togenya udah gak kelihatan, udah kayak karet semua saudara ya. Dimakan pun udah gak rasa toge, rasa karet saudara. Baru kok jadi pendidikan makanan ini hari ini ya. Gak apa-apa ya, yang penting saudara senang lah, saya lakukan apa aja. Kita harus benar-benar melayani the best. Anak saya nih ya, dulu goreng nasi itu kalah sama saya. Dia perhatikan, papa sebelum masak berdoa kata dia. Papa sebelum masak itu disiapin semuanya, mana, nasi mana, udah angus nasi mana. Lupa matiin kompor lagi. Semua siapin, ditiru sama dia. Dan sekarang dia masak, gak kalah sama saya.
keren banget. Baru ini ya, gak usah ngomong sama anak saya nanti gede kepala saudara ya. Tapi kalau dinilai berapa? Di atas 8, dia seneng banget. Kalau gini mesti masak terus nih, kata papa bilang akan 8. Gitu. Jadi kita lakukan yang terbaik, melayani. Begitu juga dalam pekerjaan dan lain sebagainya ya. Jangan bersungut-sungut. Oke, bagaimana nih kita caranya agar kita tidak mudah stres? Ya, stres ini merupakan masalah yang banyak dijumpai oleh setiap kita. Kadang-kadang cenderung timbul ketika kita memikirkan masa depan atau mengatur hal-hal yang kita nggak bisa atur sebetulnya. Ini bagian Tuhan, kita pikirin juga. Anak masih TK sudah mikirin kuliah, boleh-boleh saja. Tapi kalau membuat stres, jangan. Kalau sudah membuat saudara rajin nabung, silakan. Tapi membuat saudara stres, wah jangan, keliru saudara. Karena masih 12 tahun lagi. Ya, demikian juga kita memikirkan tentang yang rutinitas ya, seperti cicilan rumah lah, terus sekolah anak masa depannya, bahkan kalau kita mengalami sakit. Saya tenang-tenang aja mengalami sakit ya, waktu mengurus tante juga saya tenang aja, stres pastilah saudara, karena bolak-balik saya di rumah sakit. Saya doa juga, saya juga ikutin anjuran dokter. Jadi waktu ya tante dipanggil pulang, saya penyesalannya nggak dalam, sudah sebut saja nggak mempersiapkan tante itu meninggal. Karena saya yakin sembuh. Tuhan bicara sama saya sembuh, rupanya sembuh selamanya. Ya sekarang dia sudah enak, ya udah tinggal bersama dengan Tuhan. Saya udah terima. Nah saya tadi bilang, respon saya, waktu yang biasa ngurusin tante, ya saya lakukan. Saudara, tante itu berapa tahun terakhir semua saya urusin loh. Makanya suami-suami yang tidak mengasihi istri saya kasih tahu, kasih sekarang. Semua saya urusin. Mujizat yang terakhir yang besar itu pada waktu saya mau ke Jepang. Tante keluar dari rumah sakit jam 1. 1 lewat sedikit saya bayar bla bla bla, 1:30 baru keluar rumah sakit, jam 4, 4:30 saya harus tadi di bandara. Satu pakaian pun belum saya rapihin. Karena saya juga merasa ngapain lah, udahlah salah juga sebetulnya. Begitu kata dokter, oke, silakan ke Jepang. Wah saya yang stres saudara. Waduh, untung saya udah gantungan baju itu saya udah tahu. Tante yang cocok juga buat pergi saya udah kelompokin. Jadi tinggal masuk ke tas, ya berangkat. Udah, tante duduk manis saja. Memang saya ngurusin loh, saudara. Saya cerita ini saudara ya, supaya saudara bisa ngerti betapa saya sangat mengasihi tante. Saya urusin semua. Tapi saya bersyukur. Saya melayani tante. Finishing well. Ya nggak sempurna, tapi saya boleh bersaksi. Saya melakukan yang terbaik. Saya nggak kasih anak saya dorong-dorong ke tempat dia terapi, dia radiologi, dia ke ya waktu dia di ya bukan di ini ya, yang orang yang kena tumor kan beda sama yang tapi dia sejenis kanker kan. Saya nggak kasih anak saya karena saya takut ratusan orang itu. Aduh, saya juga kok bisa juga pilih rumah sakit itu ya, tapi bagian dari saya harus kerjakan. Jadi saudara, pelayanan itu penting ya, membuat kita juga tidak menjadi stres. Jadi ada beberapa hal, ini kelihatannya nggak jadi nyanyi kita nih. Yang pertama ini tentang menguasai diri ya. Dikatakan ya, bagaimana supaya kita bisa menstimulasi atau mengurangi tekanan stres itu. Kita harus mengembangkan buah roh, karakter penguasaan diri. Kuasai diri kita. Ya, supaya apa? Kita menjadi tenang, supaya kita dapat berdoa. Ya, supaya janji enggak masalah, nyanyi lagu ini aja sekali dah. Ya, saya kepengen kita nyanyi ya, karena ini saya berulang-ulang nyanyi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, gembira-gembira saudara, jangan sedih gara-gara saya cerita tante ya. Saya kan baru ini cerita tante yang detail, karena mungkin ini waktu yang terbaik. Ya, karena tanggal 3 Januari saya setahun ya ditinggal oleh tante. Oke. Hanya dekat, nyanyi semua. Allah, tepuk tangan boleh. Aku tenang daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Nyanyi sekali lagi. Hanya dekat Allah saja
aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Siapa yang membuat kita tenang? Kekuatan yang dahsyat, yang lebih besar dari pergumulan kita, yang lebih besar dari penyebab stres kita. Itu Tuhan. Dia ada kota perlindungan, kota benteng yang teguh. Dia punya kerajaan yang tidak tergoyangkan, yang tidak tergoncangkan. Allah yang dahsyat, mujizat yang masih terjadi. Saya mengalami mujizat itu lebih banyak di pekerjaan. Yang saya ngomong jadi. Saya bilang kita nih akhir tahun ini 2021 akan dapat 10 proyek. 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Pimpinan saya bilang, jadikan perkataan Pak Sam ini doa sehati kita. Bahwa benar-benar kita dapat 10 proyek. Nama-nama proyeknya itu sudah ada. Cuma satu yang batal kemarin yang nomor 7. Saya tidak mau hilangin nomor 7, ganti 8 ke 7, enggak. Karena 8, 9, 10 kita sudah tawarkan, tinggal negosiasi. Nanti kalau jadi saya bersaksi. 8, 9, 10 bulan ini, Desember paling lama Januari akan diputuskan. Besar sekali. Karena saya ambil responnya betul, datang kepada Tuhan. Saya harus ceritakan pergumulan saya. Saya sudah cerita ya, ini kali kedua saya diperpanjang. Usia pensiun saya 2 kali, sampai saya umur 70 saya masih kerja. 71 saya nggak pikirin. Orang 70 masih 3 tahun, ngapain mikirin ke 71 saudara. Ya itu yang saya bilang tadi, nggak benar, nama-namain stres saja saudara. Loh kalau saya imannya setelah saya pensiun, iman ini saudara ya. Saya merasa pendapatan saya lebih besar, boleh nggak? Yang bilang boleh angkat tangannya. Oh berarti saya nggak salah dong ya turunin ya. Saya nggak salah dong punya iman ini ya. Tujuannya apa? Bukan untuk memperkaya diri. Saya nggak senang yang mewah-mewah. Semua itu dari Tuhan. Saya senang, saya punya hati misi. Saya mendukung misi baik buat Cita Raya, Banten, Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Beri tepuk tangan. Nggak cukup dengan doa saja. Karena saya kasih tahu kalau engkau kelimpahan, orang perlu dukungan misi, hitungannya menit. Menit hitungannya, nggak perlu bergumul lama-lama. Karena kita kelimpahan. Jadi bagaimana? Tuhan akan kasih kelimpahan ke seluruh jemaat pada akhir zaman ini, supaya kita bisa gampang digerakkan misi. Yang setuju katakan amin. Nggak mungkin kita kekurangan, yang mau saja kekurangan. Yang imannya kekurangan saja akan kekurangan. Coba kalau saya dukung orang pergi ke luar negeri, bukan jemaat di sini, itu lebih keren. Kalau saya kirim saudara, itu jemaat saudara. Kurang keren. Dan saya sedang lakukan itu. Asal Tuhan, ya tunjuk sama saya. Dan saya tidak salah. Kalau perlu saya cairin uang saya dukung. Asal Tuhan yang tunjuk. Tapi kalau yang saya emosi saya, kepinginan saya gak usah. Penguasaan diri ini penting saudara. Supaya kita bisa berdoa ya. Dengan penguasaan diri kita akan menjaga perkataan dan perbuatan. Tapi lebih penting lagi pikiran kita. Karena stres itu banyak dari pikiran. Jaga, minta dikuduskan. Dikuduskan dengan apa? Dengan pikiran Kristus. Di mana adanya firman. Makanya kalau saya cerita, saya bisa sampai 5 jam. Gak tiap hari, nanti saya stres. Waduh, gak mau lah kayak om lah. Nanti saya kerjanya cuma di depan kita. Enggak juga. Saya bisa selesaikan masalah saya. Enggak ada loh. Saya mau liburan 3 hari. Semua pekerjaan sebelum saya pergi, cepat-cepat bawa ke apartemen. Saya selesaikan. Supaya saya pergi, saya tidak diganggu. Tekenan yang perlu, saya teken duluan. Semua perform. Enggak ada saya excuse. Saya boleh dibandingkan dengan direksi yang manapun tentang kerajinan. Saya boleh. Apa yang saya rugikan dari saya? Nolong iya. Saudara, kita mesti jadi teladan seperti tema kita. Mesti jadi contoh. Kalau kita nggak jadi contoh, nah Dani salah satunya menjadi saksi bagaimana saya memanage Muria Agung. Itu perusahaan yang dapat 2 penghargaan internasional ISO, sertifikat internasional, bukan perusahaan main-main.
klien kita banyakkan dari asing. Tapi bukan sesuatu. Apakah ada tujuan Allah di dalamnya? Apakah ada kemuliaan Allah yang kita kejar? Apakah ada kelimpahan yang digunakan untuk misi? Saya sudah bicara sama pimpinan. Sebentar kita mengalami kelimpahan luar biasa. Dukung pusat, dukung juga Banten. Untuk startup church planting. Mendirikan pos PI dan juga gereja-gereja baru. Ya saudara, banyak yang kita mesti kerjakan. Oke, berpikir lebih lagi. Yang kedua, tadi sudah kita baca ya, mengasihi orang lain. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau sudah baca di 1 Petrus, ada urutannya. Iman ditambahkan dengan ketekunan, tambahkan lagi dengan juga kerendahan hati, bla bla bla. Akhirnya kasih kepada sesama saudara seiman dulu. Baru kasih kepada orang lain. Nah, kita sesama saudara iman aja bersaing. Sama seorang seiman aja kita nih sudah gesek-gesekan, mana bisa jadi berkat buat orang lain? Gak mungkin. Urutan gak salah. Kasih saudara seiman, mau peduli dengan kekurangan. Saya bersyukur, saya ngomong sama Pak Coki, ini udah lewat ya, masa COVID kemarin. Kita lakukan tindakan, tapi saya kasih tahu Pak Coki, tolong pantau. Ada jemaat yang gara-gara tidak bisa makan ini, langsung ya Pak Coki ya. Langsung selesaikan secara cermat dalam tempo sesingkat-singkatnya. Gak usah tanya siapa-siapa, lapor saja sama saya. Lapor saja Pak Coki ya. Tapi Pak Coki lapor lah, cuma sekali atau 2 kali. Setelah itu kita kelimpahan. Pada dasarnya orang gak mau ditolong. Kalau perlu menolong, katakan amin. Ini budaya juga Cita Raya. Kalau bisa menolong, jangan ditolong. Jangan tangan itu hanya di bawah, kalau bisa tangan di atas. Ini terjadi, saya melihat jemaat kita ini keren banget. Kita belajar mengasihi, ya. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan. Ya, saya melihat saudara bahwa sesungguhnya stres itu seringkali ditimbulkan karena kita hanya fokus pada diri sendiri. Pakaiannya enggak milenial, mau aduh kapan ke mall, aduh duitnya enggak ada, orang-orang suami. Jangan saudara, pakaian kita udah lebih bagus dari pakaian orang yang di keronjok saudara ya. Orang yang di sana bebulak sana saudara ya. Yuli ketawa nih, sebelah sananya si Soka udah keren ya. Sebelah sananya si Soka, pakaian kita udah lebih bagus. Nggak usah pakaian baru nggak apa-apa. Kalau ini memang saya rencanakan saudara, maaf ya saudara ya. Saya lebih keren dari Pak Yosef sedikit saudara ya. Karena memang saya ini kepengen ini Natal Youth ini pakai kostumnya beda gitu loh. Karena saya ini penasehatnya ngomong, Om kapan Om kurang kekinian ini. Dan ini, tadi saya pakai jeans, takut kaget ya. Saya mau pakai jeans tadi. Takut semua kaget, nggak khotbah saya dulu, hatin terus gini. Saya mau pakai jeans, betul, udah ada jeansnya saya. Tapi udah agak sedikit-sedikit lah, biar ada penyesuaian saudara ya. Kenapa saudara? Saya ingin juga ucapan syukur. Kita bersyukur. Kalau kita bisa belanja, semua itu bersyukur. Tapi nggak membuat tambah stres. Karena boleh ngegesek maksudnya, gesek kartu kredit maksudnya ya. Kan urusannya belum dibayar itu kan. Pastikan kita beli apa-apa, kita tidak hutang yang membuat kita stres. Yang setuju katakan amin. Oh aminnya kenceng banget nih, kelimpahan semua kelihatannya ini ya. Ya, jadi mari kita mengasihi orang lain. Ya, kadang-kadang kita harus ingat bahwa Allah itu kasih Allah dalam diri kita. Natal ini membayangkan kasih Allah dalam diri kita. Berbuat kasihlah. Saudara terpikir, tadi saya mau putar nanti lah tanggal 25. Kita kumpul uang 180 juta untuk 1000 paket sembako dan 1000 nasi bungkus dan juga untuk pakaian dan lain sebagainya untuk Banten. Dan yang diberikan itu enggak ada rasanya orang Kristen. Semua untuk masyarakat. Dana 180 juta. Karena ada sumbangan-sumbangan, akhirnya cuma 140 juta. Ternyata dana dapatnya 180 juta. Jadi BPD ini surplus 40 juta sekian. Beri tepuk tangan ya. Tapi ini gereja kita juga nggak kalah nih. Surplusnya berapa Bu Dida? Surplusnya kira-kira dihitunglah nanti Natal Youth, Natal apa namanya, WBI juga hitunglah 3 juta lah Natal WBI. Berapa kira-kira aja kira-kira? 17 tahun, wah tepuk tangan ya, wah. Jadi sesuatu menurut saya, kita sudah takut dengan dana. Malah Tuhan, karena kita serahkan sama Tuhan, kita surplus. Oke, yang terakhir ya, tadi sudah dikatakan melayani orang lain. Mari jangan kita egois. Saya sekarang mengerti betul, kalau saya ke kantor,
saya lebih baik, saya akan melayani jemaat saya di kantor ini, yaitu domba-domba di perusahaan. Saya anggap seperti Bapak Ibu Saudara, seperti di gereja saya layani. Apa yang saya hidupi ya, pada Dani tahu ya. Ini saya sudah sampaikan kemarin Jumat di ibadah persekutuan grup ya. Ada 10 perusahaan ikut. Saya sudah sampaikan temanya, tapi tema yang cocok ini ya, versi karyawannya. Saya layani. Bekerja pasti. Sebagai pemimpin masa enggak bekerja di kantor. Nilai pekerjaan, manajemen, kemarin saya marahin juga tuh kepala HRD. Karena terlalu lambat. Saya marahin pulang dari liburan, marahin dia. Kamu nggak boleh begitu. Kita perusahaan yang punya ISO ini, jangan standarnya turun gitu loh. Harus perform. Saya nggak ke kantor, tapi saya mantau. Ada laporan, kamu nggak siapin safety manager dengan pakaian, dengan apa, saya marahin. Padahal hari ini dia Natalan, nggak peduli dia malam Natal dapat marahan dulu dari direktur ya nggak. Nggak boleh, kita lebay ini. Sibuk lah apa, nggak ngurusin kerjaan. Nggak bisa diulang waktu ini. Kalau nggak perform ya dicoret, saudara. Oke, ayat yang terakhir, saudara. Mari kita mulai melayani. Menyadari bahwa keadaan kita seringkali jauh lebih baik daripada orang yang kita layani. Ya. Tadi yang mendoakan ibu tadi ya. Saya merasa, ya Pak Yosef sama teman-teman ya, merasa, waduh keluarga kita lebih baik, tidak mengalami tantangan seperti ibu yang tadi. Kan kita bisa transfer kebahagiaan kita supaya dia dilawat Tuhan. Saya juga merasa, kok saya lebih bahagia dari orang yang masih punya suami istri pasangan gitu loh. Karena saya kan men-counseling mereka, kok susah amat gitu loh. Saya ditinggal tante juga gak susah amat gitu loh. Siapa yang salah? Respon kita. Kalau kita memikirnya berlebihan, apalagi modus ya, nuntut yang gak bener, ya stres lah. Ya kita harus bersikap, tidak punya istri. Kata Rasul Paulus ada firmannya. Jangan bersikap masih punya istri, padahal istri sudah kembali ke rumah Bapa di sorga. Ini kan salah. Saya melihat pasangan suami istri yang gak bahagia. Seperti saya, ya saudara keliru itu. Ayo kasih pasangan. Saya minggu lalu pernah bicara. Sekarang itu komunikasi, katakan kata sayang. Pak Coki juga mungkin sama ibu ngomong, Bu Oro ya. Ada kata sayang. Sayang, ini, wah itu keren banget loh Pak. Belum Pak ya? Nah, praktek ntar ya, praktek ya Pak ya. Pak Yosef juga sama Bu Meni. Katakan ada kata sayang. Bu Meni dengernya tuh pasti mukanya merah merona. Harus saudara, ya selama kita masih ada bersama, lakukan tujuan Allah. Itu saja. Kita nyanyikan pujian melayani lebih sungguh, dan nanti siap doa syafaat, silakan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari sebelum kita lanjutkan pujian mengasihi hari ini, camkan firman Allah. Kalau saudara melayani di keluarga, melayani suami, melayani istri, melayani anak, saya yakin itu lebih indah. Suasana keluargamu lebih indah, dan impact baliknya buat engkau juga lebih indah. Tapi kalau engkau berkata, aku kan kepala keluarga, aku kan yang mencari nafkah, aku kan suami, kepala, nabi, raja, pemimpin, boleh, itu gak salah. Tapi pemimpin yang melayani, raja yang melayani, kepala keluarga yang melayani. Lakukan karena engkau melayani. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, dia melayani. Jadi gak aneh kalau saya pulang kerja masih mau masak. Gak aneh menurut saya. Yang aneh itu kalau pulang marah-marah. Saya sudah kerja berat, mana dukunganmu? Malah kamu minta ini, minta itu.
Nggak tahu nih saya capek, ya, siapa yang nggak tahu kerjanya apa, nggak tahu, nggak ngeliat di kantor. Layani keluargamu, layani. Mengasihi, lebih sungguh. Katakan lebih sungguh. Mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Zaman ini akan bertambah sukar. Tuhan berbicara. Akhir zaman ini akan bertambah sukar karena orang egois mementingkan diri sendiri. Tapi hari ini kita suruh mengasihi. Mengasihi keluarga, mengasihi juga sesama jemaat di gereja, keluarga Allah. Dan kalau ini sudah kita lakukan, kita bisa mengasihi orang lain yang belum mengenal Tuhan. Untuk itulah kita punya momentum melakukan amanat agung. Hari ini saya percaya firman Allah ini juga memberkati saya. Ada banyak pencapaian di depan yang saya sedang juga rindukan terjadi. Mari kita saling mendoakan, saling mengingatkan, saling meneguhkan. Saya mengundang pendeta sahabat maju ke depan, katakan lagi mengasihi. Yang sudah mengajar kami, yang sudah mengingatkan kami, bahkan yang sudah menegur kami Tuhan. Untuk kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, anak-anak Tuhan yang mengerti akan panggilan yang diterima masing-masing Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Biarlah Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan kami semakin hari semakin diperlengkapi Tuhan. Sehingga Tuhan di beberapa minggu yang akan datang kami akan memasuki tahun yang baru 2022 Tuhan. Kami sudah diperlengkapi. Kami sudah dibekali oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu yang membuat kami semakin kuat, yang membuat kami semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, tambahkan pengurapan yang daripada Engkau. Hikmat wahyuan Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, dimanapun hamba-Mu melayani. Berkat-berkat Tuhan mengalir, kuasa Tuhan dinyatakan Tuhan. Berkati keluarga, anak cucu menantu Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan pelayanannya Tuhan. Tuhan menyatakan kuasa, menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tambahkan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan Bapak Gembala Pembina kami Tuhan. Biar kuasa Allah semakin dinyatakan. Visi yang besar Tuhan taruh dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang melimpah
nyata turun atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau sungguh-sungguh luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Allah yang luar biasa menyatakan kasih dan kemurahan-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa terkhusus Tuhan buat Natal di bulan Desember ini ya. Gereja-gereja Tuhan yang menjalankan ibadah-ibadah Natal, yang mengadakan ibadah-ibadah Natal. Mari Tuhan, biarlah Tuhan Kau memimpin, Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga Natal bukan dirayakan secara pesta pora, tetapi Natal yang dilakukan adalah Natal yang benar-benar menyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Natal yang agung, Natal yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus, Engkau memberkati, Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah setiap ibadah-ibadah Natal yang dilakukan di seluruh dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kasih-Mu mengalir, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Sehingga Engkau menjadi Tuhan atas setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan keamanan, Tuhan, berikan keamanan, kesejahteraan Tuhan di setiap daerah-daerah, di setiap bangsa ini Tuhan. Kami mau mematakan setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau. Setiap teroris-teroris atau apapun bentuk yang mau mengacaukan ibadah-ibadah Natal yang ada, kami mau patahkan, hancurkan itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Setiap niat-niat jahat manusia saat ini Tuhan, yang mau mengacaukan, menghalau acara-acara Natal yang diadakan oleh setiap gereja-gereja Tuhan, kami putuskan itu, kami patahkan itu di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau berkarya dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kendali Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap acara-acara Natal yang dilakukan. Biarlah setiap jemaat-jemaat Tuhan mematuhi setiap protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Tuhan. Sehingga Tuhan, penyebaran virus dapat diputuskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya sehingga setiap umat-umat Tuhan merayakan Natal dengan penuh sukacita dan penuh dengan urapan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan. Kami berdoa terkhusus untuk Wahana Peduli yang ada di saat ini sedang melayani di Gunung Semeru yang kemarin erupsi Tuhan. Mari Tuhan, kuasa-Mu mengalir atas kehidupan mereka Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada di sana, yang sedang melayani, yang sedang membantu mereka Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan yang melimpah daripada Engkau. Sehingga mereka menjadi saksi, sehingga mereka menjadi teladan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kuasa-Mu mengalir atas mereka Tuhan. Roh pengenalan akan Tuhan dicurahkan di sana Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati mereka, pelihara mereka, pimpin mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan saat sebentar Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik. Mari Tuhan. Dan kami juga diingatkan untuk mengembalikan milik Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kami memberi dengan penuh sukacita, dengan bersorak-sorai Tuhan. Dan sehingga kami Tuhan, dapat menuai berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Terima kasih buat Bapak Gembala Pembina atas firman-Nya, sangat memberkati sekali. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan mengadakan pengumuman untuk sepanjang minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ada ibadah Natal di hari Sabtu tanggal 25 Desember dan dilaksanakan 2 kali jam ibadah. Ibadah pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan disertai sesi penyerahan anak, dan ibadah kedua dimulai pada pukul 8:45. Ibadah Raya Minggu tanggal 26 Desember dilaksanakan 1 kali ibadah saja, dan ibadah khusus tanggal 26 Desember ini dimulai pada pukul 7 pagi. Kemudian ada ibadah awal tahun Minggu 2 Januari 2022. Ibadah dilaksanakan 2 kali jam ibadah, dan minggu seterusnya jam ibadah normal seperti biasanya. Kami mengundang seluruh pelayan-pelayan Tuhan untuk hadir dalam pertemuan doa pelayan yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom hari Rabu tanggal 22 Desember tepat pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan kami share atau kami informasikan ke seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Bapak Ibu Saudara, sebelum sesi penyerahan anak dilakukan, maka kami informasikan ada pertemuan dengan orang tua anak hari Senin tanggal 20 Desember pukul 19.00 atau jam 7 malam bertempat di ruang ibadah gereja. Mengundang seluruh orang tua anak yang sudah mendaftar untuk hadir dalam pertemuan ini. Ada pertemuan gerakan doa 21-21-21 di tanggal 21 Desember yang dimulai pada pukul 21.00. Pertemuan ini diadakan melalui aplikasi Zoom. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya dan grup Telegram 21-21-21. Mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan ini. Ada pertemuan Mesbah Doa Keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah Doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya, dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Saya pastikan orang yang stres nggak bisa senyum, orang yang stres nggak bisa tertawa. Gitu. Ingatkan sebelah kiri kanan saudara, belajarlah senyum, belajar tertawa. Ya. Jadi semakin banyak kita tersenyum, tentu senyum yang baik ya, bukan asal senyum aja. Tertawa yang baik itu sehat, gitu. Sehingga akan satu antisipasi dalam hidup kita untuk mengalahkan dan mengatasi perasaan-perasaan stres yang kita hadapi. Yang belum bisa tersenyum, pulang dari tempat ini, belajar tersenyum di rumah. Ya, kasih cermin yang besar, tertawalah di sana, belajar gitu. Jadi saya memperhatikan orang-orang yang sulit sekali untuk tersenyum dan apalagi tertawa itu biasanya lebih rawan stres gitu ya. Tetapi orang yang banyak tersenyum, orang yang banyak tertawa biasanya terhindar dari perasaan stres itu ya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Gembala Pembina. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah ini berdiri bersama-sama. Nyatakan hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Sehingga kalau Allah selalu ada dalam hidup kami, maka kami akan mampu mengatasi stres yang akan muncul di dalam hidup pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kami, sehingga Roh Kudus akan memberikan kemampuan yang ekstra Tuhan, menjadikan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, dan hidup kami boleh menjadi saksi Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan kemuliaan-Mu turun atas hidup kami. Terima kasih buat anugerah yang besar, kasih karunia melimpah bagi kami, sehingga hari ini kami menerima berkat yang khusus ya Bapa. Berkati Bapak Gembala Pembina kami yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami hari ini, memberkati setiap para pelayan-Mu ya Tuhan yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini, bahkan memberkati setiap umat-umat-Mu yang telah hadir. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah, kasih dan kuasa-Mu tetap bekerja secara sempurna atas hidup kami. Kerinduan kami adalah pakai kami menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu, sehingga lewat hidup kami nama Yesus Kristus semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Juga kami menyerahkan persembahan-persembahan yang dibawa umat-Mu hari ini, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan lewat kolekte. Biarlah persembahan ini menyenangkan hati Bapa di surga, sehingga janji-Mu digenapi. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu secara berkelimpahan atas setiap hidup umat. Terima kasih Bapak, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus, tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa saat yang Kau memberkati setiap umat-Mu. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmat-Nya selalu baru tiap hari, kasih karunia-Nya tidak pernah berubah. Dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertai-mu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara.